Disajikan sebuah data yaitu tentang nilai ujian kelas 10 IPS, lalu diminta untuk sajikanlah data di atas ke dalam bentuk histogram dan poligon. Jadi menuju histogram dan poligon artinya kita butuh sebuah tabel distribusi frekuensi, ya kan, data berkelompok. Kita niatnya adalah membuat 30 data ini ya, ke dalam bentuk tabel atau interval. Ya, cara membuat tabel gimana? Pertama, tentukan jangkauannya. Jangkauan itu di sini udah saya tuliskan, yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Dalam kasus ini, yang paling besar itu adalah nilai 89, yang paling kecil itu adalah nilai 57. Jadi jangkauannya adalah 89 kurang 57, dapatnya 32. Udah dapat ya? Setelah jangkauan dapat, yang tahap kedua adalah tentukan banyak kelasnya. Ini rumus nih. Yang saya tulis di sini adalah rumus 1 tambah 3,3 logaritma N. N itu menunjukkan total data ya, atau banyak datanya ada berapa. Oke, maka 1 tambah 3,3 dikali logaritma 30, banyak data kita 30, sama dengan 1 tambah, boleh pakai kalkulator di sini, 4,8 hasilnya ya. Jumlahkan dengan 1, hasilnya 5,8. Tidak mungkin banyak kelas negatif, maka dilakukanlah sebuah pembulatan menjadi 6 kelas. Berikutnya, tahap ketiga adalah tentukan panjang kelas. Ya. Jadi panjang kelas ini adalah panjang interval itu sampai berapa? Tuh. Rumusnya adalah jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jadi 32 yang di sini langsung kamu bagi dengan 6. Hasilnya 5,33. Ini juga sama ya, tidak mungkin panjang kelas itu koma. Makanya dibuatlah pembulatan jadi 6. Oke, data yang kamu butuhkan udah cukup untuk membuat sebuah tabel. Kita mulai dengan kelas pertama. Tadi kan pembuatan tabel itu harus dalam interval. Jadi kelas pertama itu harus berbentuk interval. Diawali dengan nilai yang paling kecil tadi, yaitu nilai berapa? 57 ya. Maka itulah titik minimum kita, 57 sampai angka berapakah untuk kelas pertama? Kamu sesuaikan dengan panjang kelas yang kamu dapat. Di sini kan panjang kelasnya 6. Maka 57, 58, 59, 60, 61, 62. Ini 6 item nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah pas. Jadi interval pertama adalah 57 sampai 62. Ya, kalau ditulis dalam interval. Ibu sudah tuliskan di sebelah. Ini 57 sampai 62. Ini menunjukkan kelas pertama ya. Berikutnya untuk kelas kedua sama juga seperti itu. Lanjutan 62 berarti 63. Sampai berapakah dia supaya panjang kelasnya 6? Maka sampai 68. Ke bawahnya juga lanjut aja. Habis 68 69. Panjang kelas 6. Oke. Ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai nanti kelas ke-6. Kenapa sampai 6, Bu? Kenapa nggak dilanjut aja 93 sampai 98? Ya enggak dong. Ini udah kelas keberapa nih? Ini kelas 1, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, 6, 7. Padahal jelas-jelas banyak kelas kita di sini adalah 6 kelas. Jadi stop di kelas ke-6. Gitu ya. Jadi bukan sembarangan ditulis-tulisin sampai sesuka hati kita, sampai kita capek nulis, enggak. Oke. Setelah dapat si intervalnya, sekarang tinggal menghitung frekuensinya. Mulai dari kelas pertama. Angka 57 sampai 62 muncul sebanyak berapa di data yang di atas ini, data mentah kita hitung ya. Dari mulai kita coba sisir dari perbaris atas dulu. 57 62, maka ini masuk situ intervalnya 1 2 3. Barisan kedua ini masuk ya, 4. Udah. Barisan ketiga enggak ada. Maka 4 lah frekuensi kelas pertama. Sekarang lanjut kelas kedua. Nilai antara 63 sampai 68. 63 68. Barisan pertama dulu 1. 63 ini 2, 3, 4, 5. Udah 5. Demikian seterusnya. Kita coba kelas ketiga ya. Setelah itu akan saya skip untuk perhitungan satu-satu seperti ini. 69 sampai 74. Ini berarti masuk 1, 2, 74, 3, 4, 5. 5. Nah, sudah kita hitung semua tadi, di skip saja hitungannya. Jadi data kita seperti ini. Ya, dari kelas pertama sampai kelas 6 sudah lengkap dengan frekuensinya. Maka tinggal menggambar histogram dan poligon. Baik, di sini sudah disajikan sebuah diagram kartesius untuk sumbu X-nya menunjukkan nilainya. Ini ya, data ini untuk sumbu X, maka sumbu Y-nya untuk menunjukkan frekuensinya. Kita awali dengan kelas pertama. Untuk menggambar histogram butuh yang namanya tepi bawah dan tepi atas dari kelas. Kelas pertama kita 57 sampai 62. Maka tepi bawahnya adalah ini kurang 0,5, tepi atasnya ini ditambah 0,5. Ya, jadi sehingga dapatlah si tepi bawah yang kelas pertama adalah 56,5, tepi atasnya 62,5. Sorry. Sip. Kalau kamu lihat selisihnya pasti 6, ya kan? Ya udah, tepi berikutnya tambahin aja 6. Jadi 68,5 tambah lagi 6, 74,5, 80,5 tambah 6, 86,5, 92,5. Udah ya, udah 6 kelas nih. Udah, gambar aja. Yang pertama kan dia frekuensinya 4, kelas pertama ini ya, frekuensinya 4. Maka dari tepi kelas pertama sampai tepi atasnya itu bar pertama. Kelas kedua itu 5 kuantitinya, kamu gambar lagi lah. Harus nempel karena itu ciri dari histogram. Berikutnya ini juga kebetulan masih sama ya, 5 juga. Kelas ketiganya, kelas keempatnya 8.
Dari sini. Kelas ke-5-nya 4. Sini. Kelas ke-6-nya juga 4, maka dia rata. Oke, sudah selesai histogramnya. Lalu kalau bagian B diminta poligon, silahkan diambil aja titik tengah dari masing-masing kelas. Titik tengahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, hubungkan. Sep, ini kebetulan lurus, ini naik, turun, lurus lagi. Langsung kamu buat ke titik 0, awalnya juga tadi ke titik 0, maaf lupa. Udah, yang merah adalah poligonnya. Tapi akan lebih lengkap jika kamu cari tahu tuh titik tengahnya si poligon ini berapa ya. Silahkan dicari. Oke, cara mencarinya silahkan yang ini ditambah ini lalu dibagi 2. Saya buat coretannya ya. 56,5 ditambah 62,5 mau 1. 119 dibagi 2. Berarti 59,5. 119 bagi 2, 5, 10, 19, 9 benar ya, 18, 10, 59,5. Maka yang sini, aduh nggak muat lagi, kita buat aja gede ya, 59,5. Maka langsung tambahkan 6, karena dia panjang kelasnya tadi ya. 65,5 tambah 6 lagi, 71,5, 77,5 tambah 6, 83,5, 88, 89,5. Udah selesai. Ya, kalau mau ditekankan, ini adalah poligon. Yang satu lagi adalah histogram. Oke, itu saja. Semoga semuanya paham ya. Jadi udah ngerti tuh cara bikin data mentah. Tadi kan data mentah ke dalam bentuk tabel sekaligus ke dalam bentuk histogram dan juga poligon. Demikian penjelasannya, semoga kamu dapat mengerti. Selamat belajar.